Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tentunya apresiasi kita sampaikan kepada pemakalah yang telah menyajikan makalahnya lewat file di grup. Juga sudah direspon oleh saudara-saudara yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita diskusikan, dan beberapa sudah dijawab oleh pemakalah yang tentunya harus kita luruskan mana yang tidak lurus supaya tidak dolan mudilan, sesat lagi menyesatkan. Saudara-saudara, sebelum kita ke sana, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam diskusi kita ini adalah pemakalah harus lebih lebih detail menyajikan makalahnya. Di makalah belum tampak siapa-siapa yang menjadi ahli waris, pembagian bagian masing-masing ahli waris juga belum tampak, yang membatalkan orang menerima waris juga belum tampak. Maka inilah yang menjadi kritik kita kepada pemakalah supaya makalah ini tentunya lebih sempurna dan tentunya adalah menambah khazanah keilmuan bagi kita berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah materi yang sangat luar biasa yang tentunya sama-sama penting karena apapun ceritanya ini adalah ilmu sosial kemasyarakatan yang diturunkan oleh yang berlandaskan dari hukum Islam, yang tujuannya adalah untuk keadilan, untuk proses pembagian yang merata dalam konteks hukum Islam. Ya, tentu pemakalah harus lebih membuat makalah ini seperti yang saya sampaikan tadi, lebih mendalam membahasnya sehingga nanti tidak terjadi kesalahpemahaman dalam memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Muncul beberapa pertanyaan seperti yang kita sampaikan tadi adalah apakah kemudian anak angkat atau anak adopsi itu memperoleh warisan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Di makalah sudah dijelaskan, ya. Di makalah sudah dijelaskan bahwa yang berhak, yang menyebabkan orang menerima warisan itu adalah disebabkan hubungan darah. Apakah anak angkat punya hubungan darah? Tidak. Maka dia tidak berhak. Kemudian siapa lagi? Istri. Itu yang berhak menerima warisan. Kemudian siapa lagi? Budak. Itu orang yang kita angkat sebagai budak itu juga berhak menerima warisan. Itu zaman dulu, sekarang sudah tidak dikenal lagi. Tapi tetap harus kita jelaskan bahwa budak juga adalah orang yang berhak mendapat warisan dari majikannya. Ya. Selanjutnya berkaitan misalnya dengan apakah harta asuransi itu warisan? Ya, warisan. Ketika misalnya terjadi kecelakaan pesawat, suaminya meninggal dunia, kecelakaan pesawat atau kecelakaan mobil, ada asuransi, atau dari tempat kerjanya juga ada asuransi. Harta asuransi itu semua setelah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah dan lain sebagainya itu termasuk harta warisan. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan kepada kita semua, tentunya harta warisan itu adalah setelah dikeluarkan seluruh kebutuhan si mayit, misalnya kapan pemakaman dan lain sebagainya, dan segala bentuk hutang piutangnya. Pertanyaannya kemudian, kalau kemudian tidak ada lagi hartanya, ya tidak ada lagi harta warisan, tidak ada yang diwariskan, habis semua bayar hutang, ya tidak ada masalah.
Maka syarat-syarat ahli waris, syarat-syarat mewaris itu adalah, terjadi mewaris itu adalah ada pewaris, ada ahli waris, kemudian ada harta. Kalau ahli waris sama mewaris aja yang ada, tidak ada harta, ya tidak ada harta warisan. Maka di makalah sudah ada syaratnya, ya. Ada hartanya, kemudian ada ahli warisnya, kemudian ada pewarisnya. Catatannya juga pewarisnya harus meninggal dunia. Kalau nggak meninggal dunia dia, apakah kemudian boleh dia mewariskan? Apakah disebut harta warisan? Tidak. Misalnya saya kasih harta saya terhadap anak saya, ini saya kasih sama kamu ya, Sakwila. Ini sama Ailin, apakah itu termasuk warisan? Tidak, itu pemberian saya. Ketika kemudian saya meninggal dunia, ada harta saya, itulah namanya harta warisan. Tapi catatannya adalah seluruh harta itu sudah terbayar untuk kepentingan saya dulu, termasuk utang dan sebagainya. Sisanya itulah yang menjadi warisan, yang dibagikan kepada siapa ahli waris? Ada istri, ada anak. Kalau sebab perkawinan itu ada istri, sebab hubungan darah itu ada anak, ada ayah, ada saudara laki-laki, ada si ayah si ibu, saudara laki-laki si ayah saja, dan seterusnya. Ini nanti dibuat oleh pemakalah supaya lebih jelas, ya. Kemudian dana pensiun, apakah itu bagian dari warisan? Ya, itu kita anggap itu dalam konteks, kalau dulu zaman Rasul tidak ada, makanya dalam konteks pemahaman fikih yang lebih berkembang tentunya dianggap itu sebagai warisan. Yang warisan yang diturunkan kepada istri, dan tentunya untuk istri dan anak. Nah, itu kemudian akan hilang warisan pensiun itu, dana pensiun itu akan ketika si istrinya menikah lagi, itu akan hilang. Pertanyaannya, apakah itu adalah warisan? Itu warisan yang tentunya untuk bagian istri, ya, istri yang mengambil melalui istri, kemudian didistribusikan kepada kepentingan dan keperluan anak-anaknya. Kalau anaknya masih kecil, kemudian untuk kehidupan istri, karena negara memberikan penghargaan terhadap almarhum suaminya. Nggak ada masalah, ya. Dan itu memang ya harusnya begitu dalam konteks negara. Kemudian ketika orang meninggal dunia, tidak punya anak, dia anak tunggal, kepada siapa semua harta itu akan diwariskan? Dia punya banyak harta. Lihat, seperti yang saya katakan tadi, ada nggak lagi ayah, kakek, dan seterusnya ke atas? Kalau tidak ada lagi, dia punya nggak saudara? Kalau tidak ada saudaranya, ada nggak misalnya anak udahnya, anak pamannya? Tentu ayahnya punya saudara. Ya, saudara ayahnya itu adalah uda atau pamannya. Maka kemudian pamannya itulah menjadi ahli warisnya. Kemudian tak ada pamannya lagi, ada nggak anak pamannya? Anak pamannya menjadi ahli waris. Itu dia. Jadi semua pasti kalau masih ada saudaranya di muka bumi ini, maka saya katakan tadi, saudara-saudara itu sampai ke atas itu dan juga sampai ke bawah itu adalah ahli waris. Tapi ada yang terhalang dia. Kenapa terhalang? Kakek itu terhalang sebagai ahli waris karena masih ada ayah kita misalnya. Saudara laki-laki itu juga terhalang karena ada anak kita misalnya. Dan seterusnya. Dan begitulah dia. Ada yang terhalang dia. Kalau kita punya anak pula, ya kan, dia, dalam misalnya kita punya anak laki-laki. Bagian anak laki-laki itu adalah setengah. Bagian anak perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Ya kan? Kemudian bagian mama, bagian istri berapa? Bagian istri kita kalau ada anak adalah 1/8. Kalau tak ada anak adalah 1/4 dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang belum tampak di makalah ini. Maka belum secara utuh kita memahami tentang materi kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kalau kita katakan materi kita pada hari ini adalah tentang mawaris. Ya.
Kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan gonogini. Ini gonogini ini sebetulnya tidak masuk dalam pembahasan kita. Ini dalam undang-undang perkawinan dalam konteks negara, dalam konteks Islam sebetulnya tidak dikenal. Apa itu harta gonogini? Tidak apa-apa saya jelaskan. Harta gonogini itu adalah harta kemudian yang didapat setelah suami dan istri bersama. Pertanyaannya, kalau istrinya membawa harta, apa itu termasuk harta gonogini? Tidak. Dia udah punya rumah, ya tidak. Tapi harta yang dapat setelah menikah itulah harta gonogini. Itu dijelaskan dalam undang-undang pernikahan. Itu dalam hukum konteks negara. Disitulah ada harta gini-gini itu. Ya, suami istri yang sama-sama mencari, sama-sama punya uang setelah bersama, itu namanya harta gonogini. Itulah yang harus dibagi. Persoalan saksinya adalah siapa? Adalah sudah ditetapkan di pengadilan agama. Ya, nanti ada dari Kementerian Agama yang pengadilan agama yang mensahkan itu. Setelah disahkan berapa bagian istri berapa suami, ya selesai. Harta gonogini itu dibagi setelah terjadinya proses perceraian. Kalau tidak cerai ya tidak ada harta gonogini. Ya. Itu dia. Kemudian tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan anak adopsi ya tidak termasuk ahli waris. Kemudian tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan asuransi sudah, berkaitan dengan anak tunggal, siapa lagi ahli warisnya, dia tidak punya anak, tentu seperti saya katakan ada saudara-saudaranya, saudara sepupu dan seterusnya. Yang penting ada hubungan darah. Kalau masih ada hubungan darah, itu adalah ahli warisnya. Itu dia, itu clear. Kemudian berkaitan dengan masa iddah, istri yang diceraikan, ya istri yang diceraikan. Dalam konteks ini kalau dia sudah cerai ya harta gonogini namanya. Kalau belum cerai dia masa iddah, kemudian dia meninggal dunia, ya suaminya meninggal dunia belum selesai masa iddah, masih tetap istrinya karena kan belum jatuh. Walaupun sudah ditalaknya kan masih dalam proses menunggu. Proses itu dia masih istrinya ya, dia sebagai ahli waris, ya kan? Nah itu dia. Karena dia setelah 3 bulan 10 hari baru masuk kalau dia tidak rujuk baru masuk talak 1, walaupun dia sudah ditalak baru sah dia. Begitulah dia kira-kira dalam konteks hukum Islam, ya. Selanjutnya berkaitan dengan yang membatalkan tadi. Yang membatalkan ini penting sekali harus dicatat. Yang membatalkan orang menerima ahli waris itu di makalah juga belum tampak. Ini baru saya ingat. Apa? Orang yang membunuh. Kalau dibunuhnya ayahnya, anak membunuh ayah karena harta, kemudian ayahnya meninggal dunia, maka anaknya batal menerima, tidak boleh menerima warisan. Istri juga dibunuhnya suaminya, seperti Hakim Jamaluddin yang dibunuh oleh istrinya Juraidah Hanum, apakah kemudian mendapat warisan? Tidak, karena batal karena pembunuhan. Kemudian sebab berpindah agama. Ada anak kita misalnya dia pindah agama jadi Kristen, nggak bisa lagi menerima ahli waris, nggak bisa lagi menjadi ahli waris, udah batal haknya. Kemudian orang yang jadi budak itu di zaman Rasul, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, itulah beberapa hal yang membatalkan orang menerima warisan. Ya, apalagi saya pikir itu sudah jelas, sudah tercover semua pertanyaan kawan-kawan. Tapi intinya fokus kita adalah tentang mawaris. Mengenai gonogini juga sudah saya jawab tadi. Kemudian tadi pemakalah jangan salah itu. Anak adopsi dapat harta enggak dapat dia. Tapi dalam konteks hukum negara, catatan undang-undang perkawinan dalam negara, apakah anak adopsi itu dapat harta? Dapat. Kenapa dia dapat harta? Karena dia ada di KK. Orang yang ada di KK, di kartu keluarga suaminya, di kartu keluarga ayahnya, walaupun dia bukan anak kandung, maka dia dapat warisan. Itu dalam konteks negara. Dalam konteks Islam, dia tidak mendapat warisan. Maka ada orang sekarang, dia tiba-tiba kita angkat anak adopsi, kita cantumkan nama kita di belakangnya, misalnya namanya, saya angkat anak namanya Ajam, Khairul Ajam, saya kasih marga saya Pardede,
kemudian statusnya di kakak saya jadi anak saya, dia berhak menerima warisan. Dalam konteks itu, tapi dalam konteks pembahasan kita pada hari ini yang berkaitan dengan mewaris, dia tidak berhak sama sekali. Saya pikir itu saudara-saudara, nanti akan kita baca lagi literatur yang yang lebih banyak tentang mewaris ini. Kita baca, kita searching di Google, kita baca buku dan lain sebagainya, sehingga kita paham betul tentang mewaris ini. Bagaimana pembagiannya, apa yang dimaksud. Kalau yang dimaksud itu sudah pahamlah kita. Syarat-syaratnya sudah saya jelaskan tadi, ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Kalau tidak ada harta, apa yang mau diwarisin? Selesai barang itu kan. Nah, kemudian apa penyebabnya, apa yang membatalkannya? Tentu jangan dibunuh pula. Pewaris itu ayah kita. Kalau tidak, kalau udah kita bunuh, kita tidak berhak lagi mendapat warisan. Kemudian apa lagi? Kemudian pindah agama juga tidak berhak menerima warisan. Saya pikir itu ya. Kalau ada yang kurang pas, nanti akan kita diskusikan kembali. Kalau ada yang belum paham, nanti silahkan japri ke saya akan jelaskan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya lupa atau belum tercover, tapi secara umum saya pikir sudah jelas penjelasan saya tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap kepada pemakalah selanjutnya untuk segera menyampaikan makalahnya di grup kita ini untuk kita diskusikan, untuk kita selesaikan pertemuan kita dalam satu semester ini. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.